siang buat kita semua. Semoga dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Kali ini saya akan membahas tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme itu sangat berhubungan, yaitu untuk sama-sama menjajah suatu negara. Yang pertama, perang melawan hegemoni dan keserakaan kongsi dagang. Yang pertama, Aceh versus Portugis dan VOC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang yang datang ke Aceh untuk melakukan perdagangan. Tampilnya Aceh menjadi penguasa ekonomi dan banyak pedagang asing yang datang ke sana, tapi harus melalui izin dari Aceh. Perkembangan Aceh yang begitu pesat dipandang sebagai ancaman terhadap Portugis karena Portugis ini memandang Aceh sebagai ancaman, maka Portugis melakukan serangan terhadap Aceh. Tapi Aceh tidak tinggal diam. Aceh juga melakukan langkah-langkah dan juga persiapan untuk melawan Portugis. Tapi usaha Portugis yang lakukan terhadap Aceh ternyata gagal. Nah, sebagai tindakan balasan, Portugis balik menyerang Aceh. Tetapi serangan Portugis di Aceh juga gagal. Nah, sementara itu para pedagang Belanda juga ingin mendapatkan keuntungan dari perdagangan di pantai barat Sumatera. Bahkan kalau perlu, mereka ingin melakukan monopoli di daerah tersebut. Nah, oleh karena itu VOC harus bersaing dengan Portugis untuk mendapatkan izin dari Aceh. Apapun yang terjadi, rakyat Aceh dan para pemimpinnya tetap memiliki pendirian yang semangat untuk tetap berdaulat dan menentang dominasi orang asing. Oleh karena itu, jiwa dan semangat juang untuk mengusir Portugis dari Malaka tidak pernah padam. Yang kedua, Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga datang memasuki Kepulauan Maluku dengan menetap di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Semua ini tidak terlepas dari ambisi bangsa-bangsa Barat untuk menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaannya di Maluku. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Rakyat Tidore angkat senjata. Terjadilah perang antara Portugis dengan Tidore. Dalam perang ini Portugis mendapat kemenangan karena dukungan dari Ternate yang tadi menjalin persekutuan, dan akhirnya Portugis ini menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya monopoli terus dilakukan, maka sering terjadi letupan perlawanan rakyat. Sementara itu, konflik dari persaingan Spanyol dan Portugis di Maluku harus segera diakhiri. Maka, dengan mengingat kesepakatan dan perjanjiannya, Tordesillas, maka diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol.
Di dalam perjanjian ini, Portugis tetap menguasai Maluku dan Spanyol berkuasa di wilayah Filipina. Karena Portugis ini berkuasa di Maluku, maka dia semakin sombong dan semakin berkuasa atas kepemimpinannya di sana. Portugis semakin mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Melihat kesewenang-wenangan Portugis ini, maka pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Kairun yang menyerukan seluruh rakyat dari Irian atau Papua sampai Jawa angkat senjata untuk melawan kekejaman dari kolonial Portugis. Portugis mulai kewalahan dan mencari cara agar bisa menyingkirkan Sultan Kairun. Nah, dengan akibatnya Portugis mulai melakukan perundingan dengan Sultan Kairun. Sultan Kairun menerima ajakannya, sehingga waktu perundingan dilaksanakan pada tahun 1570, Sultan Kairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis. Nah, demi keuntungan ekonomi Portugis telah merusak sendi-sendi kemanusiaan dan keberagaman. Portugis ini sangat kejam dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Setelah Sultan Kairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babula. Melihat tindakan Portugis ini tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, rakyat Maluku juga melakukan perlawanan dan seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan oleh Sultan Babula. Akhirnya Portugis dapat didesak pada tahun 1575 dan berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan VOC mampu mengusir dan Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian menetap di timur. Serangkaian perlawanan rakyat terus terjadi terhadap Portugis maupun VOC yang melakukan tindakan kejam dan sewenang-wenang kepada rakyat. Pada tahun 1680, VOC memaksakan perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Kerajaan Tidore yang semula menjadi sekutu turun statusnya menjadi vasal VOC. Sebagai penguasa yang baru, diangkatlah putra Alam sebagai Sultan Tidore. Penempatan Tidore sebagai vasal atau daerah kekuasaan telah menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Akhirnya Nuku memimpin perlawanan rakyat. Timbullah perang yang hebat antara Maluku dan VOC. Pangeran Nuku mendapat dukungan dari rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang dari Halmahera. Nah, akibat dukungan ini, Pangeran Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya, yaitu pada tahun 1805. Oke, yang ketiga, Sultan Agung versus JP Join. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal di Kerajaan Mataram. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Oleh karena itu, VOC ingin menguasai Mataram tersebut. Nah, pada tahun 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram dengan segenap persenjataan dan perbekalan untuk menyerang di Batavia. Pada waktu itu, yang menjadi gubernur jenderal VOC adalah JP Join. Pada tanggal 22 Agustus 1628,
pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram terus membangun pos-pos pertahanan, tapi kompeni VOC menghalang-halanginya. Akibatnya, pertempuran kedua belah pihak tidak dapat dihindari. Nah, pada pertempuran itu, Tumenggung Baureksa tidak dapat mengendalikannya, atau pasukannya semuanya mengalami keguguran, yaitu Tumenggung Baureksa dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Sultan Agung lantas tidak berhenti untuk menyerangnya. Sultan Agung ingin menyerang VOC yang kedua kalinya. Kegagalan Mataram menyerang Batavia membuat VOC semakin berambisi untuk menguasai Mataram dan ingin melakukan monopoli di Mataram. Namun, semangat dan cita-cita rakyat Mataram tidak pernah padam. Perlawanan dan pasukan Mataram menyerang Batavia tidak pernah berhasil, membuat VOC semakin berambisi untuk menguasai Mataram dan membuat monopoli di daerah tersebut. Sayangnya, kepemimpinan Sultan Agung tidak diwarisi oleh raja-raja yang lain. Setelah Sultan Agung meninggal, maka dia digantikan oleh Sunan Amangkurat I. Ternyata Raja Amangkurat I tidak merupakan raja yang lemah dan bersahabat dengan VOC. Akibatnya, Mataram jatuh kepada kekuasaan VOC. Yang keempat, perlawanan Banten. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai pusat perdagangan internasional. Oleh karena itu, pasukan VOC ingin menguasainya, tetapi tidak pernah berhasil. Pada saat itu, VOC membangun banda di Batavia pada tahun 1619. Oleh itu, sebab itu terjadilah pertempuran dengan memperebutkan posisi sebagai pusat perdagangan internasional. Oleh sebab itu, rakyat Banten sering mendapat perlawanan. Dengan berbagai cara, VOC terus menyerang Banten. VOC terus memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng Norwich. Dengan tersedianya beberapa benteng di Batavia, diharapkan VOC mampu bertahan dari berbagai serangan yang di luar dan mengusir para penyerang tersebut. Serangan dan gangguan terhadap VOC terus dilakukan. Di tengah-tengah mengobarkan semangat anti VOC itu, pada tahun 1671 Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Qazar sebagai raja pembantu, yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Ternyata Sultan Haji ini sangatlah kejam. Akibat hasutan dari VOC tentang jabatan yang akan diberikan kepada Pangeran Arya Purbaya, tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Timbullah pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Ageng Tirtayasa atau Kesultanan Banten. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosoan berhasil dikuasai.
Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di istana itu. Sultan Agung Tirtayasa kemudian membangun istana yang berpusat di Tirtayasa. Namun, pada tahun 1682, pasukan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung istana Surosowan. Sultan Haji terdesak dan segera minta tolong kepada pasukan VOC. Pasukan VOC pun beraksi dan dapat mengusir Sultan Agung Tirtayasa bersama putranya, dan mereka melancarkan serangan sekalipun dengan VOC terus memburu Sultan Ageng Tirtayasa. Semangat mereka tidak pernah padam untuk menjaga kedaulatannya. VOC dapat menangkap Sultan Ageng Tirtayasa dari tipu muslihat. Namun, semangat juang Sultan Ageng Tirtayasa beserta pengikutnya tidak pernah padam. Ia telah mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air dari dominasi asing.